Shalom, puji Tuhan kita kembali lagi boleh ada di hari yang baru ini. Mari kita akan memulai dan menjalani hari ini dengan melandasi dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih, kami bersyukur buat hari baru, hari rahmat-Mu yang tiada berkesudahan itu yang terus kami alami. Dan hari ini kembali kami mau merenungkan firman. Biarlah firman Tuhan menjadi pelita sulu terang bagi langkah kaki kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kita terambil di dalam Roma 5 ayat 3 dan 4. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita adalah semakin teruji. Batu karang adalah sebuah batu yang memiliki kekuatan jauh berbeda dengan batu-batu pada umumnya. Strukturnya demikian kuat dan keras sehingga mampu mengoyak sebuah kapal raksasa yang menyentuhnya. Batu karang terbentuk menjadi demikian keras oleh karena proses yang tidak mudah. Batu-batu itu dihantam ombak laut dan badai setiap waktu. Nah, demikian juga dengan emas. Emas juga adalah barang tambang dari alam. Nilai dan harga emas ditentukan kadar karat atau kemurnian emas tersebut. Semakin tinggi karat emas, maka semakin mahal harganya. Tetapi untuk mendapatkan emas yang berkualitas dan bernilai mahal, maka emas tersebut harus dimurnikan dengan cara dibakar dalam api yang bersuhu tinggi, supaya kotoran-kotoran pada emas itu keluar dan terpisahkan. Nah saudara, begitu pula dengan kehidupan manusia. Tuhan terkadang mengizinkan masalah dan penderitaan terjadi dalam kehidupan kita. Orang-orang percaya, Dia sebetulnya sedang dan sementara memurnikan kita dengan api penderitaan, api persoalan, api masalah, api pencobaan, dan tekanan hidup. Agar supaya kotoran-kotoran kehidupan kita yang berupa sifat dan tabiat buruk yang ada dari diri kita itu keluar atau hilang. Ini bagian dari proses pendewasaan iman. Tuhan sedang melatih kita supaya semakin kuat, semakin teguh dan murni dan teruji. Dengan cara yang sama Tuhan membentuk hidup Hana. Kalau kita bisa tahu kisah tentang Hana dan Elkana. Tuhan memang menutup kandungannya sehingga ia tidak memberikan anak untuk Elkana. Tentu ini hal yang menyakitkan. Deritanya bertambah ketika Penina terus-menerus berusaha menyakiti hati Hana dengan menghinanya. Bayangkan saja bagaimana ia harus bertahan hidup serumah dengan perempuan yang setiap hari menyakiti hatinya. Hana pasti berusaha menjauhinya. Ia menderita dalam tangisnya sekalipun Elkana berusaha menghibur hatinya. Pada titik tertentu Hana tak lagi mampu menahan hatinya sampai-sampai ia tidak mau makan. Tapi dalam deritanya itu, ia tahu yang harus dilakukannya, yaitu mencari Tuhan. Proses menyakitkan itu tidak saja mengingatkannya untuk mencari Tuhan, tetapi membentuk pribadinya menjadi semakin kuat dan tangguh. Itulah yang sungguh dialami oleh Hana, sehingga dia menjadi ibu bagi Samuel. Begitu pula juga yang terjadi kepada keluarga Ayub. Semua harta dan kekayaannya habis, ludes, dan ironisnya anak-anaknya juga mati. Tetapi dari kesemuanya itu Ayub dapat berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang pula aku kembali kepadanya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Dan Ayub juga akhirnya dalam pasal 23 ayat 10, dia berkata bahwa karena ia tahu jalan hidupku, maka seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Nah saudara, itulah sesungguhnya kesaksian dari kedua tokoh ini yang tentu menjadi wakil dari seluruh tokoh-tokoh dalam Alkitab. Yang pasti mereka menjadi seorang yang teruji, seorang yang kokoh, yang kuat karena proses, karena sungguh-sungguh dibentuk dan mereka sedia.
Nah saudara, ketidakadilan dalam berbagai tekanan tentu memedihkan kehidupan kita. Tidak jarang kita menangis saat menahan derita. Namun kita diajar untuk sabar dalam penderitaan, dalam berbagai cobaan. Karena disitulah hidup kita akan semakin tahan uji. Sama seperti bacaan yang kita sungguh baca pada hari ini. Dikatakan kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ya, proses yang Tuhan izinkan dalam hidup kita memang tidak selalu mudah. Tetapi yakinilah, percayalah bahwa Tuhan sedang melatih iman kita, melatih otot-otot rohani kita supaya kita semakin kuat, semakin terlatih dan semakin teguh. Hidup yang tak teruji adalah hidup yang tidak layak dihidupi. Biarlah firman Tuhan ini semakin menolong kita untuk memahami kehidupan ini ada dalam ujiannya Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Meteraikan dalam hidup kami dan mampukan kami ya Roh Kudus. Agar setiap keadaan apapun mampu kami hadapi dan kami boleh lewati bersama dengan Tuhan. Dan kami boleh menang dan boleh mengalami kekuatan Tuhan, pendewasaan dari Tuhan, pemurnian, dan segala ketahanan dalam berbagai macam persoalan. Mampukan kami ya Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.